Postingan yang di-share di YouTube-nya Bang Denny itu adalah rekening pribadi Mas Agus. Bukan rekening yayasan kami. Padahal yang sudah jelas Bang Denny Sumargo awalnya mengechat kami untuk mencantumkan rekening yayasan. Gitu, tetapi mereka secara personal meminta dimasukin rekening pribadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kembali lagi saya Sainai mau mengupdate terkait dengan perkembangan dari kasus Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Dan kali ini kita netizen Indonesia, kita pemirsa sekalian yang mengikuti perkembangan dari kasus ini pastinya akan merasa terkejut. Karena kali ini Teh Novi akan membongkar kejanggalan-kejanggalan yang telah dilakukan oleh Agus Salim dan keluarganya. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari bersama-sama kita menyimak apa yang disampaikan oleh Teh Novi berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Postingan yang di-share di YouTube-nya Bang Denny itu adalah rekening pribadi Mas Agus. Bukan rekening yayasan kami. Padahal yang sudah jelas Bang Denny Sumargo awalnya mengechat kami untuk mencantumkan rekening yayasan. Gitu, tetapi mereka secara personal meminta dimasukin rekening pribadinya. Sedangkan di undang-undang itu kan tidak boleh open donasi atas personal atau nama sendiri. Mungkin Mas Giri boleh jelasin ya? Dari Dinas Sosial tadi. Jadi memang kaitannya kan Teh Novi dengan yayasan itu sebagai inisiator ya, Mas. Jadi ketika sudah inisiatornya adalah yayasan, itu memang tidak secara aturan itu tidak diperbolehkan dengan rekening pribadi, gitu. Maka dari itu kemarin tuh disebutkan lebih baik pakai yayasan. Tapi memang karena waktu ke lokasi Bang Densu itu kan hanya tim ya yang antar ya, hanya supir, driver dan orang lapangan. Iya betul. Dan mereka posisi juga nggak ikut masuk ke dalam rumah Bang Densu. Nah, ketika di dalam rumah itu ada informasi bahwa Mas Agus atau pihak keluarganya menginginkan ditampilkan rekeningnya langsung Mas Agus supaya cepat pengambilannya. Gitu, tujuannya seperti itu. Dan Teh Novi pun dan tim juga baru tahu setelah tayang kan. Tayang YouTube dari Bang Denny. Pas kita lihat loh, kok pribadi gitu. Nah, gitu. Jadi kaitannya dengan inisiasi tadi ya sudahlah gitu kan, memang kondisi Mas Agus saat itu sangat memprihatinkan gitu kan, mungkin dia butuh cepat, ya sudah sebagai pertanggungjawaban sosial kita minta mutasinya aja supaya pengeluarannya bisa tetap terkontrol. Betul. Sesuai tujuan donasi, yaitu pengobatan. Mengenai Fahad terakhir menyebutkan audit itu yang namanya yayasan dan lain sebagainya, kira-kira demikian lah. Kewajiban yayasan. Siapkah kemudian untuk proses audit itu dan lain sebagainya? Sudah siap, kita udah siapkan. Jadi pada saat Bang FA ini menyebutkan soal audit, kita sudah langsung menyiapkan berupa mutasi ya Mas, mutasi rekening yayasan. Bahkan saya pribadi pun sudah saya cetak semuanya. Bahkan kalau diperlukan semua tim kita lakukan. Untuk donasi itu murni 100% langsung ke yang tertuju. Jadi nggak ada sisa di yayasan. Sisa yayasan operasional yang Mas lihat sekarang semua ini murni dari Teh Novi. Dari pendapat saya. Pendapatan Teh Novi secara individu untuk yayasan ini. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu terpisah. Jadi ketika Teh Novi dan yayasan open donasi untuk suatu case, itu langsung semuanya dialihkan ke sana, bukan mengendap di yayasan. Karena kasusnya sudah seperti ini, andai kata bisa bicara kepada Agus, apa yang ingin disampaikan oleh Teh Novi? Ya berubah. Ya, saya dari kemarin preskon juga saya menyampaikan untuk saya dilaporkan nggak apa-apa, saya jalani. Karena gimana pun saya warga negara Indonesia, taat akan peraturan. Saya minta tolong aja sih untuk Mas Agus untuk tetap melanjutkan pengobatannya. Karena nggak tahu ya, saya merasa ini adalah beban jadi tanggung jawab saya gitu. Saya berharap operasi kelopaknya itu dijalani ya Mas, karena sudah
reschedule 2 kali di rumah sakit tersebut. Dokternya juga sudah kita buat appointment gitu. Dokter yang mana ini? Ya di JSC. Oke. Gitu. Terus ya harapan saya itu, karena sangat berbahaya kalau dia tidak melakukan penutupan kelopak mata. Karena kan mata ini harus dilindungi. Gimana kalau matanya mau ada penggantian tapi kelopaknya belum ada? Oke. Kalau yang bersangkutan mengatakan bahwa sesungguhnya BPJS sudah memfasilitasi itu dan kemudian BPJS itu juga menurutnya adalah dokter terbaik dan sebagainya. Oke guys, itu adalah cuplikan video tentang pengakuan dari Teh Novi. Jadi yang pertama kita ketahui bahwa ternyata yang meminta untuk memasukkan rekening atas nama pribadinya si Agus Salim itu dari keluarganya si Agus Salim, bukan dari Teh Novi ataupun dari pihak yayasan ataupun dari Denny Sumargo. Dengan demikian bahwa jelas yang meminta untuk memasukkan namanya Agus Salim sebagai penerima donasi itu adalah Agus Salim itu sendiri dan keluarganya. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa saat ini yang difokuskan oleh Agus Salim itu adalah untuk pengobatan matanya. Dan sampai saat ini pun saya sangat salut, saya sangat apresiasi tentang kekonsistenan yang ditunjukkan oleh seorang Pratiwi Novianti, bahwa hal yang dia prioritaskan saat ini adalah pengobatan dari matanya Agus Salim. Tetapi kenapa sampai sekarang ini operasi itu belum dilakukan? Apakah seorang Agus Salim dia masih mempertahankan tentang harga dirinya? Apakah seorang Agus Salim benar-benar dia tidak butuh lagi Teh Novi selaku pihak yayasan? Padahal kita ketahui bersama-sama bahwa uang 1,3 miliar yang ditarik oleh Teh Novi itu sampai saat ini pun masih utuh. Sekali lagi, sampai saat ini pun masih utuh. Uang itu belum digunakan sama sekali. Saya berharap agar si Agus Salim ini harus rendah hati. Jangan kau mengikuti kemauan dari si Farhad Abbas, lawyermu itu. Sekali lagi, jangan pernah kau mengikuti kemauan dari si Farhad Abbas. Kalau kau mau ikut, ikutlah arahan dari Pak Krisnamurti. Karena bagi saya, cara pandang, cara pikir yang dimiliki oleh seorang Krisnamurti itu jauh lebih berkelas, jauh lebih berkualitas bila dibandingkan dengan Farhad Abbas. Karena munculnya Farhad Abbas dalam prakara antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini benar-benar hanya menimbulkan kegaduhan baru, hanya menimbulkan persoalan baru. Dan di sini masih dengan harapan yang sama bahwa Teh Novi berkehendak operasi kelopak mata itu segera dilaksanakan. Semoga saja si Agus Salim ini bisa berubah pikiran, jangan dia terlena dengan apa yang dikatakan oleh si Farhad Abbas. Mari kita dengarkan lagi cuplikan video yang lain, di mana dalam cuplikan video ini kita akan mendengarkan formasi lengkap dan terbaru dari si Agus Salim, si Wawa, dan Farhad Abbas yang sampai saat ini masih terus berkoar-koar tentang kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ya Gus, mata kamu katanya kalau lihat dolar langsung terang, betul Gus? Iya, ada statement. Enggak, maksudnya betul, Agus gara-gara dolar langsung terang matanya. Enggak. Apakah Agus bisa melihat sekarang? Kalau ngelihat sih enggak, paling suka yang ngelihat tuh cahaya, terus kayak kadang-kadang sekali-sekali tuh kayak apa namanya burung gitu sih.
Ya gitu. Jadi Agus bukan bohong-bohong pemirsa. Ya. Agus ini betul-betul lagi berjuang dan badannya jangan diteror-teror psikis. Harusnya Agus ini di opname, dia nggak mau di opname. Agus ini nggak mau masuk rumah sakit karena nggak mau sendiri di rumah sakit, harus bersama istri ya. Iya, betul. Nah, jadi Agus tergantung sama istrinya. Dan mereka berdua ini tergantung sama Wawa, ya Pak? Agus merasa terbantu dan merasa tertolong dengan kebaikan Wawa. Pasti dong. Senang Wawa dampingi Agus. Senang banget. Kalau Wawa tidak usah dampingi Agus lagi, Agus mau nggak apa-apa. Hah? Misalnya orang minta supaya Wawa jangan muncul dampingi Agus berdua aja agak berat tuh sih. Benar lah, soalnya kan bahwa itu dari awal memang penyemangat buat Agus, nemenin Agus ke rumah sakit. Yang punya rumah. Yang punya rumah juga. Mana ada orang setega kayak gitu kalau meninggalin orang yang udah berjuang sama kita. Ya, jadi Agus memang minta tolong dan kita ucapkan terima kasih buat Wawa dan keluarga. Wawa ini yang bantu Agus dan anak-anaknya bantu Agus. Betul. Mereka ramah Semua. Mereka menolong Semua. walaupun di tempat yang sempit Agus merasa sebagai keluarga mereka. Iya, betul. Nah itu, jadi pemirsa, bahwa kehadiran Wawa ini bukan benalu. Wawa ini adalah menolong buat Agus. Agus bisa saja ditempati di apartemen. Saat ini kalau Agus ditempatin di apartemen berdua aja dengan istri Agus sanggup gak? Kalau sanggupnya sanggup aja sih, cuman kan Wawa tuh harus dampingin Agus terus gitu, karena dia kan penyemangat Agus gitu. Tapi kalau memang udah, Kalau terpaksa sekali ya. Tapi Wawa memang mau rencana meninggalkan Agus. Ya enggak sih, memang saya udah janji sama Agus sampai Agus benar-benar sembuh saya akan terus dampingin. Kalau lepas Agus sudah sembuh ya jalan Agus punya jalan sendiri, rencana sendiri, hidup sendiri. Ya ini untuk sementara aja pemirsa. Agus bisa lebih mandiri ya, mungkin gitu ya Agus. Oke teman-teman semua, menyangkut masalah uang ya. Tolong jangan diejek-ejek Agus, jangan. Kenapa? Uang itu ada di Novi. Jangan lagi dipermalukan Agus. Karena semua teman-teman itu taunya uang Agusnya habis kayak warisan. Tidak. Novi aja di TV hanya ngomong 1,4 M, kurang lebih. Mungkin kurang. Uang di dia 1,3. Jadi Agus sekarang ditolak oleh BPJS, Rumah Sakit Cipto. Harus dananya dibayar. Mana bonnya hari ini? Kita lihat. Ya, supaya pemirsa jangan pikir gratis, ini bayar juga. Itu kemarin hanya proses waktu, hanya terlalu cepat Novi emosi. Terlalu cepat yayasan emosi sama Agus, nggak bisa dibicarakan. Orang normal aja pembukuan bisa akhir bulan, ini baru 6 hari aja udah ngamuk. Mengamuknya nggak ketolongan. Oke, nggak apa-apa, nanti kita bisa tunjukkan lagi. Ini tadi bayar pakai uang pribadi, bukan pakai uang donasi, bagaimana Bang? Tadi yang bayar Krisna ya? Iya, Pak. Tadi Krisna yang bayar melalui Gigi. Udah coba sempat hubungi Novi terkait itu, kan dia bilang Jadi gini, uang ini Bang. Jadi itu hanya permainan mereka saja. Dengan mereka mengambil uang itu adalah merupakan satu itikat yang tidak baik, itikat buruk. Mulutnya manis. Saya bicara sama Densi bilang kalau uang itu nanti nggak dibalikin, nanti bisa Novi roadshow ke TV, kemudian dia menggunakan 150 pengacara. Jadi udah nggak ada komunikasi, hanya ada suratnya Gus, uang ini fokus untuk pengobatan, itu aja. Ya, dan kalau sudah menyadari sudah ribut berantem gini, udah nggak ada lagi istilah bagaimana kami mau datang kalau Agus nggak ngangkat telepon. Ya gimana uang di kamu? Harga diri. Ya pemirsa, uang kalian tuh di Novi. Jadi jangan lagi bilang Agus sombong, Agus nggak butuh uang itu, Agus butuh uang itu. Makanya kita lagi perjuangkan. Makanya kita laporin di peras, ditakut-takutin. Kalau kita main ambil nggak akan ada, yang ada kita dipermalukan. Kemarin ngomong ini udah bukan hak Agus, karena Agus sudah menyerahkan sukarela. Tapi bukti yang kita dapat itu ditakut-takutin, baik teror telepon maupun ada bukti WA. Dan di TV kelihatan Agus kenapa kemarin sampai bersujud-sujud kaki di muka Novi.
itu kesalahan apa namanya, masalah yang dia upload itu, dia suruh Agus mengakuin yang di uploadnya semua itu menyatakan kebenaran gitu, tapi Agus nggak benar itu semuanya gitu. Ya udahlah, mau gimana, namanya kita ini sama dia, ya udah Agus minta maaf. Jadi bukan Agus ini baik jahat sama orang yang tidak baik, yang baik, bukannya tidak berterima kasih. Sudah kelewatan, Gus, sedikit saya pengen tahu, Gus, harga diri apa sih yang membuat kamu merasa nggak nyaman? Kan uang kamu udah diambil nih. Apa yang membuat kamu jengkel banget sama Novi sehingga dia itu jahat? Yang kalimat atau postingan-postingan seperti apa? Coba Agus jelaskan. Banyak sih posting-postingan gitu, maksudnya menyudutkan kita semua gitu, menyudutkan Agus, istri Agus gitu. Ya setidaknya kan dari awal juga Agus bilang gitu ya, kita setidaknya kalau hal-hal gitu jangan ke media lah, karena kan Agus sama keluarga bukan orang-orang media gitu. Nah waktu itu juga udah diselesaikan, sampai 2 kali minta maaf, terakhir di Densu. Aku udah perjelaskan itu berkali-kali. Jujur, saya benar-benar kesal lihat mukanya si Farhat Abbas ini. Entah kenapa, hadirnya dia ini sesungguhnya yang memperburuk suasana persoalan dari Agus Salim dan Novi ini. Saya berharap bahwa Agus Salim dan keluarganya itu segera tinggalkan si Farhat Abbas ini. Karena manusia ini sama sekali tidak memberikan solusi dalam kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Sekali lagi, harapan terbesar saya bahwa si Agus Salim ini tinggalkan si Farhat Abbas itu. Karena manusia inilah manusia biang kerok, manusia provokator, manusia yang memperkeruh permasalahan dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Saya sangat yakin dan percaya bahwa pemirsa sekalian pasti sepemahaman dengan saya, bahwa kasusnya Pratiwi Novianti dan Agus Salim yang memperburuk, yang memperusak, itu adalah si Farhat Abbas ini. Setiap pernyataan, setiap statement yang dia sampaikan itu sama sekali tidak ada solusi. Berbeda dengan pandangan dari Bang Krisnamurti. Krisnamurti itu jauh lebih elegan, jauh lebih profesional bila dibandingkan dengan si Farhat Abbas ini. Kenapa sih beberapa waktu yang lalu si Densu tidak sekalian kasih pelajaran, kasih babak belur di wajahnya si Farhat Abbas ini? Setiap kali bukannya mencari solusi agar si Agus Salim ini bisa segera berobat atau apa, tetapi dia malah sibuk untuk melakukan pers conference sana sini wara wiri tidak jelas. Kok mulutmu cerewet seperti perempuan, Bang? Anda itu seorang lawyer, Anda itu seorang praktisi hukum. Tunjukkan profesionalitas Anda, tunjukkan kualitas Anda. Ketika ada permasalahan, ketika ada persoalan, yang dibutuhkan oleh klien Anda itu adalah solusi. Benar-benar bikin emosi lihat mukanya si Farhat Abbas ini. Semoga saja si Agus Salim ini bisa segera untuk meninggalkan si Farhat Abbas ini. Karena manusia seperti Farhat Abbas adalah manusia-manusia provokator, manusia-manusia yang tidak menemukan solusi, manusia-manusia yang hanya mau menambah kegaduhan. Dan bagi saya yang rakyat jelata, sangat disayangkan ketika Peradi memberikan izin kepada manusia yang tidak berkualitas seperti Farhat Abbas ini. Karena kami rakyat Indonesia yang kami butuhkan itu adalah solusi ketika ada masalah. Bukan sibuk melakukan pers conference yang tidak menemukan solusinya. Kalau pers conference ada solusi sih tidak apa-apa.
Lalu pada poin yang kedua, ketika si Farhad Abbas ini sibuk memberikan press conference, saya sangat yakin dan percaya bahwa persoalan ini akan semakin ruwet, akan semakin rumit, dan lama-lama matanya si Agus Salim ini bisa busuk karena tidak pernah berobat. Padahal jelas yang dibutuhkan oleh Pratiwi Novianti saat ini adalah untuk sesegera mungkin melakukan operasi kelopak mata itu. Tetapi kenapa si Farhad Abbas ini malah sibuk untuk mengadu domba?